Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Perjalanan Hidup yang Hebat. Perjalanan hidup yang hebat sejatinya adalah ketika seseorang bisa berjalan bersama Tuhan. Ini sangat penting ya saudara, terlebih lagi bagi seorang hamba Tuhan atau pemberita firman. Tentu yang dibutuhkan jemaat adalah suara Tuhan atau firman Tuhan yang murni. Artinya, yang dari Tuhan, bukan buah pikiran manusia. Ini pekerjaan yang tidak mudah, bahkan sangat berat. Sangatlah mudah kalau hanya menyampaikan pengetahuan tentang Tuhan atau ilmu tentang Tuhan, karena itu sudah dipelajari di sekolah tinggi teologi. Juga tidaklah sukar untuk menyampaikan apa yang dibaca dari buku atau didengar dari pendeta atau pembicara lain. Bahan seperti itu sangat banyak tersedia dan dengan mudah bisa didapat. Yang susah dan berat itu kalau seorang pembicara harus menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan. Berat dan harganya juga sangat mahal. Maka tidak cukup kalau hanya berbekal lulus sekolah teologi atau memiliki materi dari berbagai sumber. Hal yang paling dibutuhkan adalah seorang yang berjalan dengan Tuhan setiap saat. Padahal, agar bisa berjalan dengan Tuhan setiap saat, seseorang mutlak harus hidup suci dalam standarnya Allah. Firman Tuhan mengatakan, tanpa kekudusan, tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Itu berarti seseorang harus benar-benar tidak terikat dengan dunia ini. Jika hal itu benar-benar diupayakan, yang artinya segala keinginan daging dimatikan, semua hasrat dan ambisi duniawi disalibkan, segala perbuatan dosa tidak dilakukan, semakin hidup suci, maka ia bisa dicengkeram, dirasuki Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Itulah yang Alkitab katakan dipenuhi oleh Allah atau kepenuhan oleh Allah. Contohnya, pribadi Yesus sendiri. Dia mengalami kepenuhan Allah. Itulah sebabnya Dia dijadikan model yang benar bagi hidup kita saat ini. Firman Tuhan mengatakan, karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16. Tentu, kepenuhan Allah bukan dimaksudkan untuk pendeta saja, tetapi untuk kita semua. Efesus 3 ayat 19 berkata, "Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Kenapa kita juga harus mengalami kepenuhan Allah? Karena kita semua adalah saksi-saksi Tuhan dan surat yang terbuka. Maka di mana kita hadir, di situ Allah juga harus hadir. Itu standar. Dimanapun kita berada, kita mewakili Bapa di surga. Karena kita utusannya, seperti dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 21. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Jadi, dimanapun dan kapanpun kita berada, tidak pernah kita tidak menjadi utusan Tuhan Yesus. Memang harus kita akui, menjadi saksi Tuhan yang dimanapun berada
menghadirkan Tuhan itu tidak hanya sulit, tapi sangat sulit. Apalagi harus menjadi orang yang hidup dalam kepenuhan Allah. Betapa sulitnya itu. Ya, karena kita sering tidak stabil. Keadaan kita itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Saat di gereja bisa seperti malaikat, tetapi begitu keluar, kita bisa tidak ingat kalau kita sedang ada di hadapan Tuhan. Maka kita harus terus menggerakkan, mengarahkan hidup kita agar selama 24 jam ada di hadirat Allah, supaya bisa menghayati bahwa kita ada di wilayah di mana Allah selalu hadir. Kita tidak berada di tempat netral atau di daerah yang tak bertuan, tetapi kita selalu ada di daerah yang bertuan, di mana Allah hadir. Kita harus selalu menjaga setiap gerak pikiran, perasaan kita, renungan hati, perkataan, dan perbuatan kita. Memang tidak ada orang yang bisa mengawasi hidup kita selama 24 jam. Dengan demikian, tidak ada orang yang bisa menilai kita. Namun, kita juga tidak boleh dengan mudah menilai orang lain, apalagi menghakimi. Tidak dengan mudah artinya bukan tidak bisa sama sekali. Jadi, memang perjalanan hidup yang hebat adalah berjalan bersama Tuhan setiap saat. Namun, cara hidup anak dunia yang telah merasuki kita bisa menjadi penghalang bagi kita. Kok bisa? Karena biasanya perjalanan hidup yang hebat, yang bernilai itu dipandang ketika seseorang lulus dari perguruan tinggi, memiliki fasilitas lengkap, atau menjadi seorang pejabat. Bukan itu tidak boleh, tetapi justru harus. Tetapi jangan jadikan hal itu sebagai tujuan. Masing-masing kita tentu harus ahli di bidangnya. Tetapi hal itu tidak menjadi perjalanan hidup yang hebat kalau kita tidak dipenuhi oleh Allah. Mari kita sadar, sederhana saja dan tidak perlu muluk-muluk. Dimulai di rumah, kita mau selalu menjaga perkataan terhadap pasangan hidup, anak, orang tua, asisten rumah tangga, sopir, bahkan tukang sampah. Di tempat kerja, kita juga menjaga perkataan kepada bawahan, rekan kerja, atasan, atau siapapun. Hindari perbuatan-perbuatan yang tidak bermartabat sebagai anak Allah. Ya, karena kita mewakili Bapa. Kalau itu kita lakukan, Tuhan pasti akan menjadikan kita terang. Karena tidak mungkin pelita yang menyala ditutup di bawah gantang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.